Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, ceria. Kali ini bertemu dengan Ustazah Dita yang akan mengajar mata pelajaran matematika. Jadi, nanti kalau Ustazah bilang belajar matematika bersama Ustazah Dita, kalian jawab ya. Matematika mudah. I love mathematics. Belajar matematika bersama Ustazah Dita. Matematika mudah. I love mathematics. Oke, selanjutnya kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama ada bilangan positif dengan positif. Nah, di sini kita akan belajar penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan bulat. Langsung ke contoh soal ya. Jadi contohnya, misalnya 2 ditambah 1 sama dengan berapa ya? Kita bisa menggunakan garis bilangan bulat. Yang pertama adalah angka 2. Jadi dari 0 kita tarik garis ke angka 2. Melompat 2 juga bisa 1, 2. Nah, penjumlahan itu kalau menggunakan garis bilangan maka mengarahkan panah ke kanan. Ya, kalau penjumlahan itu ke kanan karena semakin bertambah. Nah, ini kan 2 ditambah 1, berarti dari angka 2 melangkah 1 langkah ke kanan. 2 ditambah 1 berarti hasilnya adalah 3. Setelah itu tarik garis seperti ini. Nah, jadi hasilnya adalah 3. Ustazah ulangi ya. 2 ditambah 1 kalau menggunakan garis bilangan dari angka 0 harus melangkah, yang pertama itu dari angka 0 dulu. Angka 0 ke angka 2, melangkah 2, 1, 2, melangkah ke kanan karena ditambah. Ditambah 1 berarti melangkah 1. Dari 2 melangkah 1 ke kanan adalah angka 3. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi caranya seperti itu ya. Ayo kita coba contoh soal yang kedua. Misalnya 3 ditambah 2 kalau menggunakan garis bilangan bulat caranya adalah dari angka 0 dulu melangkah ke kanan karena positif 3 berarti arahnya ke kanan. Dari 0 ke kanan ke angka 3 atau melangkah 3 langkah. 1, 2, 3. Setelah itu ditambah 2 berarti ke kanan 2 langkah. Perhatikan ya. Jadi dari angka 3 melangkah lagi 2 langkah ke kanan. 1, 2. Nah, jadi jawabannya adalah 5. Jangan lupa ditarik dari angka 0 ke angka 5. Garis panah ya. Hasilnya 5. Ustazah ulangi lagi. 3 ditambah 2 kalau menggunakan garis bilangan bulat pertama adalah dari angka 0 melangkah ke kanan karena positif. Melangkah ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Setelah itu ditambah 2. Kalau ditambah di jumlah itu melangkahnya ke kanan. Ditambah 2 berarti ke kanan 2 langkah. 1, 2. Dari angka 3 ditarik garis panah ke angka 5. Jadi jawabannya 3 ditambah 2 adalah 5. Jangan lupa dari angka 0 ditarik sampai ke angka 5 sebagai hasil penjumlahannya. Nah, dari sini kalian sudah paham ya cara
menjumlahkan bilangan bulat positif dengan positif menggunakan garis bilangan. Di dalam modul 1 sudah ada latihan soal, ayo mencoba. Kalian kerjakan ya, kerjakan yang teliti, semangat! Oke, selanjutnya kita belajar penjumlahan bilangan bulat negatif dengan negatif. Ya, coba perhatikan contoh berikut. Misalnya negatif 4 ditambah negatif 3. Berapa ya? Jadi, penjumlahan bilangan bulat negatif dan dengan negatif menggunakan garis bilangan bulat hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi, dari angka 0 melangkah ke angka negatif 4, berarti melangkah ke kiri. Negatif 4. Gambar garis dari angka 0 ke negatif 4, atau melangkah 4 langkah ke kiri. Nah, ditambah negatif 3. Kalau penjumlahan bilangan bulat itu artinya menjumlahkan dua bilangan negatif itu adalah meneruskan garis tanpa mengubah arah dari semula. Kalau arahnya ke kiri, jadi ke kiri lagi, tidak diubah menjadi ke kanan. Ya. Jadi kalau negatif 4 ditambah negatif 3 dijumlah, berarti ke kiri lagi, melangkah 3 langkah, 1, 2, 3. Oh, ternyata negatif 7. Jadi, kita tarik dari angka 0 ke negatif 7. Hasilnya adalah negatif 7. Yang perlu kalian ingat adalah menjumlahkan dua bilangan negatif. Caranya adalah dengan meneruskan garis tanpa mengubah arah. Jika ke kiri, maka dilanjutkan melangkah lagi ke kiri. Menjumlahkan dua bilangan negatif, caranya adalah meneruskan garis tanpa mengubah arah. Jadi, kalau arahnya ke kiri, dilanjutkan ke kiri lagi. Supaya kalian lebih paham, coba kita lanjut dengan contoh soal yang kedua. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Misalnya negatif 2 ditambah negatif 6. Yang perlu kalian ingat tadi adalah menjumlahkan dua bilangan negatif. Jadi kalau menjumlahkan dua bilangan negatif sama-sama negatifnya, caranya adalah dengan meneruskan garis tanpa mengubah arah. Jadi kalau arahnya ke kiri, dilanjutkan terus ke kiri. Itu adalah cara menjumlahkan dua bilangan negatif, ya. Jadi negatif 2 berarti tarik dari angka 0 ke angka 2. Sudah? Ditambah negatif 6 berarti melangkah ke kiri 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata di negatif 8. Jadi dari angka 2, negatif 2, melangkah 6 ke kiri karena ditambah negatif 6. Jadi hasilnya adalah tarik dari angka 0 ke angka negatif 8. Hasilnya adalah negatif 8. Paham ya? Jadi menjumlahkan dua bilangan negatif, caranya dengan meneruskan garis tanpa mengubah arah. Karena negatif arahnya ke kiri,
Jadi dilanjutkan ke kiri karena dijumlah. Paham ya? Nah, di dalam modul 1 sudah ada latihan soal ayo mencoba penjumlahan bilangan bulat negatif dengan negatif. Kalian kerjakan ya. Semangat anak-anakku. Oke, lanjut ke penjumlahan bilangan bulat negatif dengan positif. Mari kita langsung ke contoh soalnya ya. Misalnya negatif 3 ditambah 5. Negatif 3 ditambah positif 5. Nah, caranya adalah dari angka 0 kita tarik garis ke angka negatif 3. Berarti arahnya ke kiri karena negatif. Nah, ditambah positif 5. Kalau positif artinya arahnya ke kanan. Jadi melangkah ke kanan 5 kali. 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada di angka 2. Dari angka negatif 3 ditambah 5 ternyata berhenti di angka positif 2. Jadi hasilnya adalah positif 2. Kita ulangi ya caranya. Penjumlahan bilangan bulat negatif dengan positif. Contohnya negatif 3 ditambah 5 adalah sebagai berikut caranya. Dari angka 0 kita tarik garis ke angka negatif 3. Berarti arahnya ke kiri karena negatif. Setelah itu, karena ditambah bilangan positif, berarti arahnya ke kanan. Nah, ditambah 5 berarti melangkah 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata berhenti di angka positif 2. Jadi hasilnya kita tarik garis dari angka 0 ke angka 2. Jadi negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Positif 2. Nah, ini cara yang pertama. Ada juga cara yang kedua, yaitu dengan cara kancing. Kalian tahu kancing kan? Kancing baju. Kancing positif dan kancing negatif. Misalnya yang negatif Ustazah kasih warna biru ya. Nah, cara mengerjakan dengan kancing ini, kalau ada satu pasang kancing positif, satu positif dan satu negatif, ini artinya adalah dia habis atau angka 0. Kalau ada satu kancing positif dan satu kancing negatif, itu artinya dia adalah angka 0 atau habis. Nah, coba kita praktekkan ke soal, contoh soal tadi ya. Negatif 3 ditambah positif 5. Jadi kita gambar untuk kancing negatifnya ada 3. Kancing negatifnya ada 3. 1, 2, 3. Ditambah 5. Kancing positifnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ingat ya tadi kalau ada satu kancing positif dan satu kancing negatif adalah 0 atau habis. Ini kan ada 1 habis, 2 habis, 3 habis. Ternyata ada sisa. Ada kancing positifnya ada 2. Nah, ini sisanya, ini adalah hasilnya. Jadi kalau kancing positifnya yang sisa ada jumlahnya ada 2, jadi hasilnya adalah 2 positif. Nah, bisa kalian pilih ya kalau ada soal penjumlahan bilangan bulat negatif dengan positif. Ada yang cara pertama dengan garis bilangan dan cara kedua adalah dengan kancing positif dan negatif. Semangat ya. Oke, kita lanjut ke penjumlahan bilangan bulat positif dengan negatif. Kita langsung mengerjakan contoh soal ya. Misalnya positif 7 ditambah negatif 3.
Kita gunakan cara yang pertama dulu ya, menggunakan garis bilangan bulat. Nah, langkah yang pertama yaitu angka 7 positif, berarti dari angka 0 kita tarik garis ke kanan ke angka 7. Oke. Langkah selanjutnya ditambah negatif 3. Karena ini simbolnya tandanya dia negatif, berarti arahnya ke kiri ya. Jadi dari angka 7 melangkah ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, dari angka 7 melangkah ke kiri 3 langkah artinya adalah min 3 atau negatif 3. Nah, ternyata berhentinya di angka 4. Jadi hasilnya dari angka 0 ke angka 4. Jadi 7 ditambah negatif 3 adalah positif 4. Ustazah ulangi lagi. Jadi penjumlahan bilangan bulat positif dengan negatif. Langkah yang pertama kita tarik garis ke angka 7 positif dulu. Ditambah negatif 3, min 3. Dia simbolnya negatif, berarti arahnya ke kiri. Min 3 berarti melangkah 3 langkah ke kiri. 1, 2, 3. Ternyata ada di posisi 4 dan ini adalah hasilnya. Nah, ini cara yang pertama menggunakan garis bilangan. Sekarang kita menggunakan cara kancing positif dan kancing negatif. Ingat ya, kalau satu pasang, satu positif dan satu negatif artinya dia adalah 0 atau habis ya. Coba sekarang kalau soalnya 7 ditambah negatif 3. Berarti kancing positifnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kancing negatifnya ada 3. 1, 2, 3. Ingat ya, kalau satu pasang artinya dia habis atau 0. Kita coret ya yang habis. Habis, habis, habis. Ternyata ini adalah sisanya. Nah, sisanya ini adalah sama dengan hasil. Hasilnya berarti positifnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti hasilnya adalah positif 4. Coba perhatikan dan kalian simak videonya baik-baik ya, biar kalian paham. Semoga kalian paham ya. Pilih cara yang paling mudah menurut kalian. Oke? Belajar matematika bersama Ustita, matematika mudah. I love mathematics. Oke, jadi kesimpulan dari penjumlahan bilangan bulat ada 2 cara, yaitu cara yang pertama menggunakan garis bilangan. Caranya dengan meneruskan tanpa mengubah arah panahnya ya. Jadi diteruskan. Kalau cara yang kedua bisa menggunakan kancing positif dan kancing negatif. Ingat, satu positif, satu kancing positif dengan satu kancing negatif, satu pasang artinya 0 atau habis ya. Jadi nanti sisa atau sisanya kancing itu adalah sebagai hasilnya. Nah, perlu kalian ingat, A ditambah negatif B itu sama dengan A dikurangi B. Jadi kalau ada angka A ditambah angka negatif B sama dengan A dikurangi B. Dan yang kedua yang perlu kalian ingat, negatif A ditambah dalam kurung negatif B itu sama dengan negatif dalam kurung A ditambah B. Paham ya? Belajar matematika bersama Ustita, matematika mudah. I love mathematics. Oke, next kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat. Jadi,
Kalau pengurangan bilangan bulat itu berlawanan dengan penjumlahan. Jadi berlawanan dengan penjumlahan ya kalau pengurangan itu. Jadi untuk menggambarkan arah panah pengurangan itu dengan cara berlawanan dengan arah penjumlahan. Jadi arahnya berlawanan dengan penjumlahan. Ya. Mari kita coba kerjakan contoh soal berikut. 4 dikurangi 3. Jadi kalau pengurangan itu misalnya A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B. Nah, jadi 4 dikurangi 3 itu sama dengan 4 ditambah negatif 3. Hasilnya akan sama. Ayo kita coba kerjakan menggunakan garis bilangan ya. Nah, langkah yang pertama menunjukkan ke angka positif 4. Dari angka 0 kita tarik garis ke kanan 4. Nah, karena ini adalah pengurangan, berarti arahnya akan berbalik. Ini kan ke kanan, maka lawannya adalah ke kiri. Karena pengurangan berlawanan dengan penjumlahan, ya. Jadi pengurangan arahnya ke kiri karena ini tadi sudah ke kanan, berarti berlawanan ke kiri. Ke kiri melangkah 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, kita tarik garisnya berlawanan ya. Ini tadi 3. Ternyata ada di angka 1. Jadi hasilnya adalah positif 1. Ingat ya, jadi kalau pengurangan itu berbalik arah, berlawanan arah dengan penjumlahan. Ini tadi kan arahnya ke kanan, karena kekurang, berarti arahnya ke kiri. Paham ya? Oke, lanjut contoh yang kedua. Misalnya adalah negatif 5 dikurangi negatif 3. Negatif 5 dikurangi negatif 3. Kita coba kerjakan menggunakan garis bilangan ya. Oke, lanjut contoh yang kedua. Misalnya adalah negatif 5 dikurangi negatif 3. Negatif 5 dikurangi negatif 3. Kita coba kerjakan menggunakan garis bilangan ya. Oke, soal yang kedua, negatif 5 dikurangi negatif 3. Pertama kita gambar dulu arah panah garisnya dari angka 0 ke negatif 5, berarti ke arah kiri ya, negatif 5. Nah, ingat ya, jadi pengurangan itu berlawanan dengan penjumlahan. Nah, kalian pasti tahu kalau menunjukkan negatif 3 berarti arahnya ke kiri kan? Nah, tapi ini pengurangan, berarti akan berbalik arah ke kanan. Jadi menunjukkan dikurangi negatif 3 itu arahnya akan ke kanan ya. Kalau negatif 3 tadi kan ke kiri, kalau dikurangi negatif 3 itu ke kanan. Kita ulangi,
Kalau kalian pasti tahu kalau negatif 3 itu arahnya ke kiri. Nah, tapi ini dikurangi negatif 3, berarti arahnya akan berbalik menjadi ke kanan. Jadi dari negatif 5 melangkah ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Ternyata ada di angka negatif 2. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Nah, soal negatif 5 dikurangi negatif 3 itu kalau ada negatif ketemu negatif seperti ini, maka sama dengan soal ini. Nah, perhatikan ya. Jadi kalau ada negatif ketemu negatif ini akan berubah menjadi positif. Sama dengan penjumlahan. Jadi kalau ada soal seperti ini, negatif 5 dikurangi negatif 3, ini ada negatif ketemu negatif, maka akan berubah menjadi positif. Jadi mengerjakannya sama dengan mengerjakan soal negatif 5 ditambah 3, hasilnya adalah negatif 2. Oke, paham ya? Lanjut ke soal nomor 3. Contoh soal nomor 3. Ada soal 2 dikurangi negatif 6. Langkah yang pertama kita menggambar garis dari angka 0 menuju angka 2. Lalu dikurangi negatif 6. Nah, seperti yang tadi, kalian tahu kalau negatif 6, kita menggambar negatif 6 itu pasti arahnya ke kiri. Nah, kalau ini dikurangi negatif 6, berarti arahnya ke, ya betul, ke kanan. Ya, jadi dari angka 2 melangkah ke kanan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata di angka 8. Jadi 2 dan dikurangi negatif 6. Hasilnya 8. Nah, seperti contoh nomor 2 tadi, kalau ada soal negatif ketemu negatif, maka akan jadi positif. Jadi sama dengan 2 ditambah 6. Jadi 2 dikurangi negatif 6 itu sama dengan 2 ditambah 6. Sama dengan 8. Gimana? Paham kan kalian? Pastinya paham ya. Oke, selanjutnya contoh soal yang keempat. Misalnya ada soal negatif 4 dalam kurung negatif 4 dikurangi 3. Jadi kalau ada soal seperti ini sama dengan negatif 4 ditambah negatif 3. Ya. Jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah menunjukkan ke arah negatif 4. Dari angka 0 berarti berjalan ke kiri 4 langkah sampai ke negatif 4. Nah, lalu berjalan ke kiri lagi karena dia menunjukkan negatif 3. Melangkah 3 langkah ke kiri. 1, 2, 3. Ternyata ada di negatif 7. Jadi hasilnya adalah dari angka 0 ditarik ke angka negatif 7. Jadi negatif 4 dikurangi 3 sama dengan negatif 4 ditambah negatif 3. Hasilnya adalah negatif 7. Oke, jadi pengurangan bilangan bulat caranya seperti itu ya. Nah, sekarang Ustazah akan membuat kesimpulan dari pengurangan bilangan bulat. Nah, kesimpulannya adalah pengurangan bilangan bulat itu arahnya berlawanan dengan penjumlahan. Nah, yang perlu kalian ingat, ini adalah rumusnya. Kalian harus ingat agar mudah mengerjakan soal-soal operasi hitung bilangan bulat. Nah, yang pertama ada A dikurangi negatif B. Nah, ingat ya, negatif ketemu negatif maka akan berubah menjadi positif. Jadi A dikurangi negatif B maka sama dengan
A ditambah B. Ya. Yang kedua, kalau A ditambah negatif B itu sama artinya dengan A dikurangi B. Selanjutnya, A dikurangi B itu sama dengan negatif dalam kurung B dikurangi A. Selanjutnya, negatif A dikurangi B sama dengan negatif A ditambah negatif B. Perlu kalian ingat ya, ini semua agar kalian mengerjakan matematikanya menjadi mudah. Nah, di dalam modul 1 sudah ada latihan soal pengurangan bilangan bulat. Kalian kerjakan dengan teliti. Semangat! Belajar matematika bersama Ustazah Dita. Matematika mudah. I love mathematics. Nah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap belajar di rumah, semangat belajar di rumah, patuh kepada ayah dan bunda, dan tertib beribadah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.